warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harley, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman, NIM L1C019047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Awaludin Sidik, NIM L1C019048. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Jeremy Setiawan, NIM L1C019049, Prodi Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wibrabowo dari Prodi Ilmu Kelautan NIM L1C019050. Perkenalkan, nama saya Hanjuro Darmito, NIM L1C091051. Perkenalkan, nama saya Rio Ishak Bagis Ardana, NIM L1C019052 dari Program Studi Ilmu Kelautan 2019. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali Zain Ferdin, NIM L1C019053, Prodi Ilmu Kelautan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salinitas air laut. Salinitas air laut adalah jumlah zat padat terlarut di suatu perairan yang dihitung dalam 1000 gram air laut. Mudahnya yaitu jumlah konsentrasi garam yang terlarut di suatu perairan. Satuan pengukuran salinitas yang umumnya dipakai adalah PPT atau part per thousand, yang dihitung dengan kadar garam dalam gram yang dihitung dalam 1000 gram air laut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar salinitas di suatu perairan, yaitu 1. Penguapan. Semakin tinggi penguapan, maka akan semakin tinggi kadar salinitas di suatu perairan, dikarenakan jumlah kadar konsentrasi garam yang konstan dan molekul-molekul air yang menguap menyebabkan kadar salinitas di suatu perairan tersebut menjadi tinggi. Kedua, yaitu jumlah pasukan air tawar yang memasuki suatu perairan, yang umumnya dipengaruhi oleh curah hujan atau masuknya air sungai ke suatu perairan. Ketiga, yaitu mencairnya es di kutub. Yang keempat adalah letak geografis atau ukuran laut. Umumnya laut-laut yang tidak berhubungan dengan laut lepas akan memiliki kadar salinitas yang tinggi dikarenakan terperangkap oleh daratan. Yang kelima adalah arus laut. Arus laut membawa massa-massa air yang berbeda dari seluruh penjuru dunia yang menyebabkan pencampuran massa air yang mempengaruhi salinitas tersebut. Yang keenam adalah kelembapan atau udara. Ini berhubungan dengan penguapan yang menyebabkan suatu salinitas itu menjadi tinggi atau menjadi rendah. Setelah ini kita akan mengetahui cara menggunakan hand refractometer. Pertama, alat ini harus dikalibrasi dulu dengan menaruh sedikit air pada bagian kacanya dan dibersihkan dengan tisu. Setelah itu kasih air lagi sedikit. Dalam hal ini aquades ditutup dengan ininya. Lalu lihat jika angkanya sudah 0. Setelah itu kita akan mengetahui cara merawat hand refractometer. Kali ini dengan menggunakan aquades untuk membersihkan kaca dari hand refractometer. Ditempelkan, lalu bersihkan dengan tisu. Juga setelah itu kita akan mengukur suatu salinitas menggunakan hand refractometer. Pertama-tama kita buat larutan garamnya dulu. Setelah itu dikasih sedikit air. Diaduk sampai rata. Sudah taruh di bagian kaca dari hand refractometer. Lihat berapa angka yang keluar di bagian pengukuran. Diarahkan ke cahayanya. Saya akan menjelaskan praktikum DOC cara 2, yaitu temperatur. Apa itu temperatur? Temperatur atau yang biasa disebut suhu
adalah ukuran tingkat atau derajat panas pada suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu perairan, maka akan semakin tinggi pula derajat kelarutan perairan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi suhu suatu perairan, diantaranya cuaca, kecepatan angin, intensitas cahaya matahari, gelombang, dan kedalaman. Percobaan yang akan dilakukan kali ini yaitu pengukuran suhu sampel air. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya wadah yang sudah diisi dengan sampel air. Di sini saya menggunakan air hangat. Kemudian ada termometer air raksa dengan tali atau benang. Bisa dilihat ya, ini termometernya sudah diikat dengan tali. Di sini suhu termometernya berada pada di bawah 35 derajat Celcius. Bisa dilihat ya. Ini. Oke. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengikat kedua ujung termometer dengan tali atau benang. Bisa dilihat ya. Ini kedua ujungnya sudah diikat. Selanjutnya, langkah kedua, masukkan termometer ke dalam sampel air. Lalu kita tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, pastikan air raksa dalam termometer sudah tidak bergerak. Lalu kita angkat termometernya. Nah, setelah diangkat, kemudian kita lihat skala ketinggiannya. Bisa dilihat di sini air raksa berada pada angka 39,3, yang berarti suhu sampel air tersebut yaitu 39,3 derajat Celcius. Mungkin kurang lebih seperti itu cara pengukuran temperatur perairan dengan menggunakan termometer air raksa. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Jeremy Setiawan, NIM L1C019049, Prodi Ilmu Kelautan 19. Kembali lagi bersama saya Jeremy. Kali ini saya akan mempresentasikan acara 3, yaitu miniatur gelombang. Terdapat beberapa alat dan bahan dalam melakukan praktikum kali ini. Yang pertama, itu adalah akuarium yang diisi oleh air. Yang kedua, penggaris, dan yang ketiga adalah styrofoam. Terdapat 2 tahap dalam melakukan praktikum ini, yaitu memasukkan styrofoam ke dalam air setengah dari tinggi air, yang kemudian diangkat, lalu melihat jumlah dan tinggi gelombang, lalu catat hasilnya. Tahap 2 sama seperti tahap pertama, namun styrofoam dimasukkan total ke dalam air, lalu menariknya ke atas dan menghitung jumlah dan tinggi gelombang. Dari praktikum tadi, kita dapat mengetahui bahwa gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva. Dari praktikum tadi, kita juga dapat mengetahui bahwa tekanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gelombang. Selain itu, dapat dilihat dari praktikum tadi bahwa terdapat 2 gelombang pada tahap pertama, yang menjadikan panjang gelombangnya adalah 20 cm. Sedangkan pada tahap 2 memiliki 3 gelombang, sehingga
Panjang gelombangnya adalah 13,33 meter. Pertemuan kali ini yaitu tentang percobaan densitas. Sebelumnya apa itu densitas? Densitas adalah sebagai berikut. Selanjutnya, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi densitas? Antara lain sebagai berikut. Pada praktikum densitas ini, alat dan bahan yang kita butuhin antara lain yang pertama adalah akuarium yang tentunya sudah terisi air. Kemudian ada air es, ada air biasa, ada pewarna dengan berbagai warna, terus ada timbangan, ada garam, setelah ada alat untuk mengambil pewarna seperti itu. Oke, selanjutnya untuk praktikum yang pertama yaitu praktikum tentang densitas salinitas. Pertama-tama yang harus kita siapkan antara lain timbangan, terus ada air, tempat, dan pewarna serta untuk yang mengambil pewarna. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu menimbang beberapa garam. Selanjutnya garam kita tuang dalam wadah. Kemudian kita tuangkan air. Oke, selanjutnya setelah air kita tuangkan, kemudian kita aduk agar garam dapat tercampur. Setelah itu, untuk membedakan antara cairan garam dengan cairan biasa, kita beri warna. Untuk kali ini kita menggunakan warna kuning. Selanjutnya setelah larutan garam dibuat, kemudian langkah selanjutnya yaitu memberi warna pada air yang ada di akuarium. Untuk hal ini kita menggunakan warna hijau. Oke, selanjutnya air yang sudah kita campur dengan garam dan pewarna kita masukkan ke dalam akuarium. Oke, selanjutnya setelah air garam dicampur dengan air tawar atau air biasa, dapat dilihat perbedaan percampurannya, yaitu di mana air garam yang memiliki salinitas akan berada di bawah, sementara air tawar yang tidak memiliki salinitas akan berada di atas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu percobaan tentang densitas temperatur, di mana alat-alat yang kita butuhin yaitu air es, pewarna, wadah. Untuk pertama-tama kita membuat larutan, di mana yang pertama kita masukkan air es ke dalam wadah, kemudian kita beri warna. Oke, selanjutnya setelah kita mencampur air dingin dan warna, selanjutnya kita memberikan warna kepada air yang ada di akuarium. Masukkan air tadi yang sudah dicampur dengan air dingin dalam akuarium dengan menggunakan media seperti ini. Dapat kita amati bahwa air yang memiliki suhu dingin akan Akan berada di bawah
sedangkan air biasa akan berada di atas. Pada acara kelima adalah cahaya dan kekeruhan. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kekeruhan adalah kondisi air yang mengandung materi tersuspensi. Faktor yang mempengaruhi kecerahan perairan yaitu intensitas cahaya sangat berpengaruh untuk kebutuhan. Pada acara kelima adalah cahaya dan kekeruhan. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kekeruhan adalah kondisi air yang mengandung materi tersuspensi. Faktor yang mempengaruhi kecerahan perairan yaitu intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan air, kelarutan zat dalam air, dan suspensi bahan dalam air. Intensitas cahaya sangat berpengaruh untuk kebutuhan dasar pada ekosistem perairan, karena hampir semua energi yang mengontrol metabolisme di perairan berasal dari energi matahari yang digunakan untuk proses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjuno Darmito, NIM L1C01901 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman akan mempraktikkan praktikum dasar-dasar oceanografi acara 5 yaitu cahaya dan kekeruhan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama ada tepung, yang kedua ada senter, yang ketiga adalah alat ukur atau yang saya pakai ini adalah meteran. Terus ada air di sini dengan akuariumnya. Ya, yang pertama-tama kita masukkan tepung ini, saya sudah ukur seberat 100 gram ke dalam air di akuarium. Kita aduk dulu hingga merata. Sudah, kita sendiri menggunakan senter. Kita ukur dengan meteran. Ya, tepat di... Ya, hasil pengukuran pertama tepat di angka 16 cm. Kita tambahkan lagi dengan tepung ukurannya 100 gram. Kita ukur dengan meteran. Yang terakhir kita tambahkan dengan tepung seberat 100 gram. Tambah lagi. Ya, yang kedua tepat di angka 9 cm.